Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Devotion pagi hari ini. Mari saya ajak kita bersyukur, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan pagi hari ini sebelum kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Bila kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari Jumat ini. Saya ingin membagikan beberapa hal buat saudara pagi hari ini dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita berbicara tentang suffering for the king atau menderita bagi sang raja. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat-ayat yang seterusnya, di sana berbicara tentang penderitaan Kristus menjadi teladan bagi kita orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, penderitaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan kita selama kita ada di bumi ini. Tapi kita akan belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana penderitaan kita, atau apa bagian, apa tujuan dari penderitaan. Apakah Tuhan sengaja membuat kita menderita? Apakah Tuhan sengaja ingin menghancurkan kita dalam penderitaan itu? Nah, dalam beberapa waktu belakangan ini saya beberapa kali sharing buat saudara bahwa buat kita orang percaya, penderitaan itu akan memurnikan iman kita. Penderitaan dipakai Allah untuk bisa memunculkan keluar kehidupan kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah yang di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat sama-sama
Saya akan membaca buat saudara dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum tidak punya terjemahannya, saya sertakan di WhatsApp ya, supaya Bapak Ibu saudara bisa mengikuti dan membacanya juga dalam Alkitab bahasa Indonesia ya, terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Cara dikatakan seperti ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang-orang kaya dan bekerja sebagai budak mereka, hendaklah kalian mengikuti kemauan mereka dengan penuh rasa hormat, bukan saja pada waktu mereka bersikap baik, tetapi juga pada waktu mereka bersikap kejam. Kalau kamu tidak bersalah lalu dipukul oleh tuanmu, hendaklah kamu diam saja dan ingatlah bahwa Tuhan Allah juga melihat hal itu. Dengan begitu Tuhan akan memberkati kamu. Ayat yang ke-20, tetapi kalau kamu sudah salah dan dihukum, jangan harap Tuhan memberkati kamu. Biarpun kamu hanya diam saja, kamulah yang salah, bukan? Tetapi kalau kamu dibuat susah padahal kamu melayani dengan baik dan kamu bertahan dengan sabar, Allah akan memberkati kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus berbicara kepada orang Yahudi yang pada saat itu bekerja menjadi budak di Asia Kecil ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia memberikan satu penekanan itu bahwa kalau kamu udah menjadi hamba terhadap orang-orang kaya ya, pada saat itu memang orang Israel ini adalah sisa-sisa orang buangan ya, yang tidak kembali ke tanah Israel. Mereka tetap tinggal di tempat di Asia Kecil ya, dan mereka bekerja sebagai budak di sana. Nah, dia berkata, tunduklah kepada Tuhanmu, layanilah mereka dengan baik. Layanilah bukan hanya ketika mereka baik kepada kamu, bukan hanya ketika mereka, dalam terjemahan baru dikatakan, bukan hanya waktu mereka baik dan ramah, tapi juga ketika mereka bengis kepada kamu, mereka marah kepada kamu, mereka mungkin bersikap yang tidak baik terhadap kamu. Kamu harus tetap menunjukkan bahwa kamu melayani mereka dengan baik. Yang menjadi standarnya adalah bagaimana Kristus melayani orang-orang yang pada saat itu dia tahu akan menganiaya, bahkan membunuh dia, menyalibkan dia. Yesus tetap melayani mereka. Yesus tetap menyembuhkan penyakit mereka. Yesus tetap melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Sekalipun Yesus tahu bahwa di antara mereka mungkin hanya kagum terhadap tanda-tanda yang dia lakukan, tapi mereka tidak percaya kepadanya, tapi Yesus tetap melakukan itu di tengah-tengah mereka. Nah, yang menjadi standar pada saat Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil adalah bahwa sebagaimana Kristus juga melayani bahkan orang-orang yang akan membunuh dia, demikianlah kamu juga harus melayani, menunjukkan sikap yang baik kepada tuanmu, kepada majikanmu, kepada orang yang memperkerjakan kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan kepada kita satu teladan untuk bagaimana kita bisa kerja dengan baik di marketplace, di tempat di mana kita bekerja. Ya, mungkin ada banyak hal yang atasan kita, bos kita sepertinya tidak baik. So, ada keputusan-keputusan yang mungkin menurut kita salah yang mereka buat. Tapi di sini kita belajar bagaimana firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini. Kalau kamu diperlakukan tidak baik, sementara kamu sudah melayani dengan sangat baik, Allah akan memberkati kamu. Allah lah yang akan memberkati kamu. Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik di kantor kita. Kita sudah melakukan yang terbaik di company kita. Sudah melakukan yang terbaik di tempat di mana kita bekerja dan berusaha. Tapi ada saja orang yang menginginkan kejatuhan kita. Atasan kita selalu mengambil keputusan-keputusan yang menyerang kita, yang ingin menghancurkan kita. Tapi ingatlah bahwa kasih karunia Allah, dalam terjemahan baru ayat yang ke-19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia Allah jikalau seseorang karena sadar akan kehendak Allah, ya, dia bertahan di dalam penderitaan. Kalau kita tahu bahwa kita tidak mungkin ada di satu tempat kalau bukan Allah yang membawa kita ke situ, maka Allah yang mengizinkan kita mengalami penderitaan. Dia tidak mungkin membiarkan kita sendirian di dalam penderitaan itu. Saudara, ada perbedaan antara penderitaan orang fasik dan penderitaan orang benar. Dua-duanya mengalami penderitaan. Tapi bagi orang benar selalu ada pengharapan. Bagi orang benar selalu ada Tuhan. Bagi orang benar selalu Tuhan menyertai kita. Tapi bagi orang fasik, penderitaan itu akan menunjukkan kehancuran mereka. Saudara, biarlah ini mendorong kita.
dimanapun kita berada. Mari kita melakukan yang terbaik. Mari kita berbuat yang terbaik untuk tempat di mana kita bekerja. Saudara, mari sadari bahwa dengan kita mengikuti setiap peraturan, dengan kita bekerja sesuai dengan rules yang berlaku, kita sedang menunjukkan sikap hidup warga kerajaan. Kita sedang menjadi the representative of Christ Kingdom di tempat kita bekerja. Kita sedang menjadi pelaku-pelaku firman. Dan melalui kehidupan kita, mungkin sepertinya berat kalau kita melakukan hal itu. Dan mungkin orang bertanya, kok kamu mau ya? Kok kamu tahan ya menderita seperti ini? Saudara bisa berkata kepada mereka, aku mampu karena aku melihat kepada Kristus. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia turun ke dalam dunia. Dia melayani bahkan orang-orang yang akan membunuhnya. Semua itu dilakukan karena dia tahu dia tidak sendirian selama ada di bumi. Bapa selalu melihat kepadanya. Dan Bapa selalu ada buat dia. Dan pada akhirnya dia tahu bahwa kasih karunia itu pasti akan mengangkat dia. Saudara, kalau kita tahu bahwa karena kehendak Allah kita ada di posisi kita hari ini. Tidak peduli seberapa berat persoalanmu. Tidak peduli seberapa berat yang saudara hadapi hari ini. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan beserta dengan engkau, adalah kasih karunia Allah yang membawa kita. Dan kasih karunia itu tidak hanya mengizinkan kita ada dalam penderitaan, tapi kasih karunia itu juga dia menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian di situ. Dia akan menunjukkan kemuliaannya dalam penderitaan-penderitaan kita. Nama Allah kita dipermuliakan. Tetap bersuka cita, tetap bergairah dengan Tuhan. God bless you all.